Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit dan hutan pinus, berdiri sebuah rumah tua yang hampir lapuk dimakan waktu. Atapnya bocor, cat temboknya terkelupas, dan daun jendela berderit setiap kali angin bertiup. Di sanalah tinggal seorang nenek bernama Mbah Sari, wanita renta berusia lebih dari 70 tahun. Sehari-hari, Mbah Sari hidup seorang diri. Suaminya telah meninggal 20 tahun lalu karena sakit, dan anak sematawayangnya, Wati, pergi merantau ke kota dan tak pernah kembali. Awalnya Wati sering mengirim surat, lalu perlahan hanya sesekali, dan kini sudah 5 tahun tanpa kabar. Setiap pagi, Mbah Sari akan bangun sebelum fajar. Ia menyeduh teh hangat di cangkir yang sudah sumbing dan menyalakan tungku dari kayu bakar yang ia kumpulkan sendiri dari hutan. Kadang ia berbicara sendiri, seolah Wati masih kecil dan duduk di sebelahnya. Lebih besar dari, "Nak, kau suka teh buatan ibu, kan?" bisiknya sambil menatap kosong. Seminggu sekali, Mbah Sari akan berjalan ke pasar desa dengan membawa sayur dari kebunnya, singkong, daun pepaya, dan pisang kepok. Ia tak menjualnya demi uang, hanya berharap bisa menukarnya dengan sedikit beras atau garam. Orang-orang di pasar mengenalnya, anak-anak muda menyebutnya, Mbah Kesepian. Beberapa orang kasihan, tapi jarang ada yang benar-benar menyapa atau membantu. Lebih besar dari, kasihan ya, Mbah Sari. Dulu anaknya cantik, pintar. Sayang, lupa daratan begitu, bisik seorang ibu muda ke temannya. Mbah Sari mendengarnya, tapi ia tak marah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali memanggul keranjang rotan di punggungnya. Sore itu, hujan turun deras. Rumah Mbah Sari bocor di beberapa sudut. Ia menada air hujan dengan ember dan baskom, lalu duduk di depan jendela, memandang langit abu-abu. Ia mengambil kotak tua dari bawah tempat tidur, isinya surat-surat lama dari Wati, foto usang waktu mereka masih lengkap sebagai keluarga. Lebih besar dari, "Ibu kangen, Nak. Apa kau baik-baik saja di sana?" lirihnya. Air matanya menetes, menyatu dengan suara hujan yang jatuh di atap seng. Suatu pagi, saat sedang mencabut singkong, tubuh Mbah Sari limbung. Dunia terasa berputar dan semuanya gelap. Ia pingsan di tengah ladang. Tak ada yang tahu, sampai 2 hari kemudian seorang anak kecil yang bermain layangan menemukannya. Desa gempar, Mbah Sari dibawa ke puskesmas. Tubuhnya lemah karena kelelahan dan kurang gizi. Kepala desa mencoba mencari alamat Wati, tapi tak pernah ditemukan. Mbah Sari pulih perlahan, tapi semakin diam. Ia jarang berbicara, pandangannya kosong, seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Beberapa bulan kemudian, Mbah Sari mulai menulis surat untuk Wati. Setiap minggu 1 surat, ia tulis dengan tangan gemetar, kadang tulisannya tak terbaca. Semua surat ia simpan di bawah bantal. Lebih besar dari, "Ibu masih di sini, Nak. Masih menunggumu. Kalau kau baca ini, pulanglah meskipun hanya sebentar." Ia tidak tahu alamat pasti. Ia hanya berharap, seperti anak-anak yang menggantung harapan di bintang. Pada suatu sore yang tenang, dengan langit berwarna jingga dan suara jangkrik dari sawah, Mbah Sari duduk di kursi reyot di teras rumahnya. Ia mengenakan kain batik kesayangannya dan menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ia memejamkan mata, seolah tengah membayangkan Wati datang dari ujung jalan, tersenyum sambil berlari memeluknya. Tetangga menemukannya esok pagi, Mbah Sari duduk tenang seperti tertidur. Tapi ia telah pergi. Di pangkuannya ada sepucuk surat terakhir. Lebih besar dari, "Ibu sayang Wati. Tak pernah marah, tak pernah dendam. Kalau kau baca ini, Ibu titip doa.
Semoga kau bahagia. Ibu sudah tenang. Beberapa bulan setelah kepergiannya, seorang wanita muda datang ke desa, membawa koper dan wajah penuh penyesalan. Ia berdiri lama di depan rumah tua yang kosong. Itulah Wati. Tapi segalanya sudah terlambat.